Apa maksud sebenarnya adanya pedang yang menancap di tanah dari para raksasa ini? Nah, apakah ada seseorang yang memilikinya atau malah belum ada orang yang mampu untuk mengangkat pedang ini dan melepaskannya? Yep, ternyata di dalam mitologi Nordik ada penjelasan terkait dengan hal tersebut. Heyo Tamagon! Selamat datang di channel Tamagon Park. Selamat untuk kalian melakukan aktivitas di awal pekan ini ya. Banyak pertanyaan setelah melihat ada beberapa hal yang aneh setelah kita melihat secara jelas bentuk sebenarnya dari Pulau Elbaf. Salah satunya adalah adanya pedang yang tertancap di pulau tersebut yang dimana pedang ini sangat besar dan juga panjang. Nah, siapa sebenarnya yang memilikinya? Oke, jangan lupa share video ini nanti ya jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. 2 minggu One Piece libur, saatnya kita akan membedah banyak hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang masih mengganjal di benak kita terkait dengan di alur Elbaf ini. Pertemuan antara Luffy dan juga Loki di hutan dekat Pulau Elbaf menjadi awal pertanda akan adanya masalah besar yang akan kita temui selama ini. Luffy sepertinya tertarik dengan orang-orang yang dirantai dan juga beberapa hal terkait dengan pertemuan pertama kalinya dengan satu karakter di awal arc yang akan menjadi proses panjang ke depannya bagaimana sikap Luffy akan bergerak setelah melihat Loki. Namun setelah itu muncul sebuah panel yang menarik di mana kita diperlihatkan bagaimana bentuk sebenarnya dari pohon besar yang Dragzil beserta dengan keseluruhan dunia Elbaf. Hal menarik perhatian semua orang tentu saja adanya pedang yang tertancap di pulau tersebut dengan ukuran yang benar-benar panjang dan sepertinya hampir mencapai atas pohon. Nah, jadi apa sebenarnya pedang tersebut dan apakah ini merupakan simbolisme tertentu yang masih belum kita ketahui? Lagi dan lagi kita melihat adanya referensi yang diberikan oleh Oda Sensei terkait dengan pedang ini. Jadi tentu kita akan belajar sedikit tentang sejarah. Adapun simbolisme pedang yang tertanam, Oda sepertinya mengambil inspirasi dari epik Jerman, Volsunga, dan masyarakat Jerman adalah sekelompok suku yang muncul di Eropa Tengah dan Utara pada periode awal sejarah sejak sebelum Masehi. Dari suku-suku tersebut kemudian muncullah suku-suku Skandinavia yang dianggap sebagai bagian dari negara Jerman. Dan oleh karena itulah bangsa Jerman ini adalah nenek moyang dari bangsa Skandinavia yang mitos-mitosnya diilhami oleh Oda dan dimasukkan ke dalam Elbaf. Hal ini pun menunjukkan bahwa Oda sepertinya sudah familiar dengan mitos-mitos masyarakat asal peradaban tersebut muncul. Nah, menurut kisah Volsunga ini diceritakan bahwa ada seorang pria bermata satu yang dikatakan sebagai Odin datang dengan menyamar dan menanam pedang yang disebut Gram di batang pohon suci yang konon terkait dengan pohon Yggdrasil yang disebut seseorang pada saat pernikahannya. Putra Volsung dan Odin menantang semua orang yang hadir, menjelaskan bahwa siapapun yang dapat menarik pedang akan menjadi pemilik sahanya. Banyak dari mereka yang hadir mencoba namun gagal, sampai pahlawan legendaris yang bernama Sigmund datang yang mampu mencabut pedangnya itu, menjadikan pejuang dan pemimpin yang sah dan memungkinkan dia untuk menyatukan mereka di bawah kepemimpinannya. Jika kita menanamkan kisah epik ini di One Piece, kemungkinan pedang tersebut akan digunakan untuk membuktikan identitas Nika yang sebenarnya. Karena hanya ada satu orang yang bisa menarik pedang ini, yakni Nika sendiri, yang membuat Tamagon sepertinya yakin bahwa pedang milik Nika ini adalah pedang legendaris Nika di Elbaf, selain penggambaran Nika yang menunjukkan bahwa dia mempunyai 2 senjata, pedang dan juga tombak. Ciri khas sangat melekat pada Nika di mana pertama kali kita melihat siluetnya tentu saja dengan 2 senjata utamanya pada saat Hushu bercerita tentang prajurit pembebasan yang satu ini dengan tongkat dan juga pedang yang dia bawa. Oleh karena itu ketika Nika berhasil menghunus pedangnya, masyarakat Elbaf akan melihat bahwa Luffy adalah pemimpin sah mereka yang akan menyatukan mereka dan mengakhiri konflik internal ini. Momen ini bisa saja akan menjadi momen terakhir pembuktian bagi masyarakat Elbaf karena mereka selama ini salah sangka menyebut bahwa
bahwa Loki sebagai dewa matahari asli mereka. Ini bisa saja terjadi di waktu yang lama karena kita tahu semua kan Loki ini mempunyai keahlian di dalam hal ilusi dan juga manipulasi. Masyarakat Elbaf kebanyakan sepertinya dimanipulasi tentang rumor yang menyebut bahwa dialah dewa matahari sebenarnya. Namun setelah Luffy menginjakkan kakinya di Pulau Elbaf dan berhasil untuk menghunuskan pedang besar tersebut di depan dari masyarakat Elbaf, poin yang menjadi kunci dari semuanya adalah bahwa dewa matahari yang sebenarnya memang benar-benar ada dan sudah berada di depan dari mata mereka sekarang. Yups, jadi klimaks dari konflik yang terjadi di Elbaf dengan peperangan antara dewa melawan dewa dan juga pertikaian raksasa dan juga raksasa akan langsung dihentikan oleh dewa matahari yang mereka puja dan agung-agungkan selama ini, yakni tentu saja Luffy dengan wujud perubahan Gear 5 prajurit pembebasannya. Jadi overall ini artinya Nika akan dalam wujud terakhirnya mempunyai dua pedang yang akan dia gunakan dalam pertarungan terakhirnya nanti. Pedang dan juga tombak. Pedang yang saat ini sudah kita lihat bersama-sama di Pulau Elbaf dan satu lagi tombak yang kemungkinan besar mungkin terinspirasi oleh tombak Longinus. Seperti yang kita ketahui, tombak Longinus yang juga dikenal sebagai tombak suci. Tombak suci ini adalah tombak yang konon menusuk dewa tertentu. Mengingat bahwa Tenryubito melihat diri mereka sebagai dewa dan kerahasiaan Nika mengatakan pertentangannya terhadap naga langit. Mungkin akan sangat masuk akal jika senjatanya dinamai dan didasarkan pada tombak yang menusuk dewa, yakni tombak Longinus. Jadi di dalam alur Elbaf ini Luffy bisa mendapatkan tombak Nika dan juga pedang legendarisnya. Jadi apa mungkin nanti dia akan mendapatkan peninggalan dari sejarah Elbaf yang tidak diketahui banyak orang, suatu senjata yang memang akan dipersembahkan kepada dewa matahari Nika yang asli. Masih ingatkah kalian dengan bagaimana Luffy mencoba bertarung menggunakan pedang di Wano Kuni yakni Nidai Kitetsu? Yep, apakah ini sejenis foreshadow yang diberikan oleh Oda Sensei terkait dengan Luffy yang kedepannya akan tentu saja memiliki sebuah senjata layaknya pedang? Cuplikan ini tentu saja jauh sebelum kita mendapati bahwa Luffy memang sebenarnya adalah prajurit pembebasan dengan siluet dua senjata di tangannya. Namun menariknya di sini adalah pada saat dia menggunakan Nidai Kitetsu tersebut, Luffy dengan ngawur dan tidak bisa memakai senjatanya. Yang ada malah Luffy mengeluarkan teknik-teknik buah iblis gomu-gomunya dalam melawan musuhnya tersebut. Nah, kebutuhan akan senjata tentu sangat diperlukan oleh bajak laut dalam melakukan upaya baik itu menyerang maupun melakukan pertahanan terhadap mereka. Banyak sudah kita temui bajak laut memang menggunakan ciri khas senjatanya masing-masing. Di antaranya adalah semua Yonko yang bisa kita jadikan contoh yang bagus. Semisal Akagami menggunakan pedangnya, Kurohige mempunyai senjata api atau pistol, dan dia juga masih belum mengeluarkan ciri khas senjatanya yang di awal-awal dia pergunakan, yakni sebuah cakal warfarin. Bagi sendiri tentu kita tahu bahwa sang badut ini mempunyai senjata pisau kecil dan juga beberapa amunisi ledakan seperti meriam dan juga sebagainya. Yup, jadi akan sangat menarik jika setiap bajak laut memang harus memiliki senjata-senjata terutama dengan kaptennya, dan Luffy akan sangat menarik bagaimana jika memang ada senjata legendaris di Pulau Elbaf yang dimana dipersembahkan kepada sang dewa matahari asli Nika yang sesungguhnya. Jadi kekuatannya saat ini dengan buah iblis masih belum cukup rasanya dan sangat mudah di counter jika Im Sama ataupun musuh-musuh kedepannya mempunyai haki yang benar-benar ekstra kuat. Buah iblis tidak akan mempan sama sekali terhadap pengguna haki tersebut. Maka yang benar-benar bisa menolongnya bertarung saat ini tentu saja kekuatan fisik dari si pengguna dan juga senjata beserta dengan haki yang super powerful. Kaido saat pertarungannya dengan Luffy benar-benar menjelaskan bahwa buah iblis bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan oleh seorang bajak laut untuk mengambil bagian dalam menaklukkan dunia. Itu semua tidak akan bisa diwujudkan jika mereka tidak mempunyai haki yang benar-benar kuat. Overall, jadi apakah pedang di Elbaf akan dijelaskan oleh Oda Sensei atau ini akan menjadi plot hole seperti pedang yang di Onigashima? Sampai sekarang masih belum dijelaskan pasti. Bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Apakah memang benar itu merupakan pedang dari sang dewa matahari asli yang akan mencabut dan menyudahi perang Ragnarok yang akan terjadi? Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Besok kita akan lanjut ke video berikutnya seputar pertanyaan-pertanyaan tentang Hairudin yang ternyata adalah seorang anak raja di Elbaf. Silahkan nyalakan lonceng notifikasinya ya, dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.